Tahun 2035, sebuah game virtual reality bernama Warlord telah mengubah dunia sepenuhnya. Jae-hyun adalah salah satu dari jutaan orang yang bermimpi mengubah hidupnya melalui game ini. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk permainan itu, namun yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan. Pengkhianatan yang datang dari rekan-rekannya sendiri. Kepercayaan yang dikhianati itu merenggut segalanya dari dirinya. Tapi takdir memberinya satu kesempatan lagi, sebuah peluang untuk memulai kembali segalanya dari awal. Kali ini, Jae-hyun bersumpah bahwa ia tidak akan lagi bermain bersama siapapun. Apapun hasilnya nanti, ia akan membuktikan bahwa kemenangan tetap bisa diraih meski sendirian. Sementara pemain lain harus berbagi hadiah kemenangan dan melempar dadu untuk membagi rampasan, Jae-hyun menikmati seluruh jarahan seorang diri. Dari sinilah dimulai kisah hidup Jae-hyun sebagai pemain solo. Petualangannya dimulai di dalam game, tepatnya di hutan Falabri, sebuah tempat yang tampak damai dan terang dari luar. Namun di bagian dalamnya, situasinya sangat berbeda. Seorang pria terlihat tergeletak dengan tubuh penuh luka, jelas terlihat sangat kelelahan dan napasnya memburu. Wajahnya penuh dengan tanda-tanda keletihan dan cedera, kondisinya sangat kritis. Ia dikepung oleh sekelompok petarung, sementara di tanah berserakan mayat-mayat yang menandakan baru saja terjadi pertempuran hebat. Pemimpin dari kelompok lawan tampak gelisah dan cemas. Ia sedang menunggu seseorang yang belum juga muncul. Dengan wajah penuh tekanan, ia bertanya kepada atasannya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Atasannya menjawab dengan nada dingin dan tegas agar pria yang terluka itu segera dibunuh. Seorang petarung kuat pun maju dan langsung melancarkan serangan mematikan terhadap pria itu. Dalam momen kritis tersebut, pria yang terluka mencoba bertahan meski diliputi ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul dengan kecepatan tinggi dan tepat waktu mencegat serangan tersebut, menyelamatkan pria yang terluka dari kematian. Dalam satu gerakan cepat, dia bahkan berhasil melempar penyerang itu jauh. Teman-teman dari pria yang terluka pun akhirnya menghela napas lega. Mereka mengenali pemuda itu dan memanggil namanya, Jae-hyun. Mereka berterima kasih padanya karena datang tepat waktu dan menempatkan komponen-komponen penting untuk menyelamatkan situasi. Sementara itu, para petarung musuh mulai berteriak dan bersiap menyerang Jae-hyun secara bersamaan. Namun, Jae-hyun ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Dengan pedangnya, ia bergerak cepat dan lincah, mengalahkan satu persatu musuh-musuhnya. Serangan balasan Jae-hyun begitu cepat dan kuat hingga musuh-musuh itu jatuh ke tanah, kalah telak. Ia berdiri dengan dada tegap, lalu tersenyum penuh keyakinan, memperlihatkan bahwa tidak peduli berapa banyak lawan yang menyerangnya sekaligus, hasilnya tetap tidak akan berubah, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Saat itulah terungkap bahwa nama aslinya adalah Jae-hyun, dan ia dikenal dengan julukan Hero Slayer. Para rekannya yang sebelumnya meninggalkannya merasa bersalah dan menyesal karena telah membuat Jae-hyun terjebak dalam pertempuran berbahaya itu. Mereka mengakui bahwa mereka tidak menyangka akan ada jebakan dari musuh. Namun, Jae-hyun menolak permintaan maaf mereka dan tidak lagi menaruh kepercayaan pada siapapun. Jae-hyun mencoba meyakinkan mereka bahwa semua ini bukanlah kesalahan mereka. Dengan sikap tenang, ia mengulurkan tangannya dan membantu sang pemimpin untuk berdiri. Pemimpin itu memandang Jae-hyun dengan penuh keterkejutan. Gerakan kecil tapi tulus dari Jae-hyun itu membuatnya sangat terharu. Orang-orang lain yang berdiri di sekitar mereka juga merasakan hal yang sama. Dengan hati yang tersentuh, mereka mengucapkan nama Jae-hyun sebagai bentuk terima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuk mereka. Namun, Jae-hyun kembali menegaskan bahwa mereka semua tidak bersalah. Ia kemudian menjelaskan bahwa masalah sebenarnya berasal dari orang lain, seseorang yang selalu datang terlambat dan tidak cukup terampil. Ucapannya jelas mengarah pada Sirre. Setelah itu, Jae-hyun berbalik ke arahnya dan dengan senyum mengejek, ia menyiratkan pertanyaan apakah Sirre setuju dengan pendapatnya. Sirre justru mulai mengejek Jae-hyun dan kelompoknya. Dalam nada mengejek, ia menyampaikan bahwa tidak peduli seberapa banyak orang lemah berkumpul, pada akhirnya itu semua tidak akan ada artinya. Tak lama kemudian, identitas asli Sirre terungkap. Nama lengkapnya adalah Che Seon, seorang anggota dari kelompok bernama Thunder Hunters, dan ia dikenal dengan julukan Thunder Queen. Jae-hyun tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali mencemooh Sirre dengan menyebut bahwa Sirre selalu marah, menyerang tanpa berpikir, dan terus-menerus kalah dari orang-orang yang dianggapnya sampah. Ucapan itu memicu amarah Sirre hingga memuncak. Ia memperingatkan Jae-hyun agar tidak terlalu sombong karena nanti akan menyesal. Namun, Jae-hyun hanya tertawa dan mengeluarkan sebuah benda misterius dari tangannya. Dengan nada sinis, ia mempertanyakan kemungkinan dirinya akan menyesal. Jelas menunjukkan bahwa ia tidak takut sama sekali. Di saat itu juga, Jae-hyun mengaktifkan slot pertamanya. Dalam sekejap,
penampilannya berubah drastis. Sebuah battle outfit yang kuat dan unik muncul dan membungkus tubuhnya. Setelah transformasi itu, Jaehyun menatap Sire dengan senyum penuh percaya diri dan menyatakan bahwa penyesalan hanyalah sesuatu yang dirasakan oleh orang lemah seperti dirinya. Kemarahan Sire pun memuncak. Ia berteriak kasar dan memerintahkan kelompoknya untuk segera menghabisi Jaehyun. Meskipun begitu, Jaehyun tetap berdiri di tempat dengan senyum menantang. Ia mengatakan dengan tegas bahwa sebanyak apapun usaha mereka tidak akan pernah bisa membunuhnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ekspresi Jaehyun tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan. Ternyata, ia telah diserang dari belakang dengan tusukan kuat. Yang lebih mengejutkan, pelakunya adalah rekan-rekan yang selama ini paling ia percayai. Dalam sekejap, layar sistemnya menampilkan sinyal peringatan yang menunjukkan bahwa poin kesehatannya menurun drastis, dan pergerakannya kini sangat terbatas. Dalam kondisi syok dan sulit percaya, Jaehyun dengan suara berat bertanya-tanya bagaimana pengkhianatan ini bisa terjadi. Salah satu temannya dengan wajah sedih mengakui bahwa mereka memang telah mengkhianatinya. Lalu, pemimpin kelompok tersebut menjelaskan alasan mereka melakukan itu. Mereka sangat membutuhkan uang. Ia memohon agar Jaehyun tidak membenci mereka. Namun, Jaehyun hanya bisa diliputi oleh amarah dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia belum bisa memahami sepenuhnya kenyataan yang baru saja terjadi. Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat terdekat justru mengkhianatinya. Saat itulah Sire muncul, tertawa dengan kejam seolah semua ini hanya hiburan baginya. Ia mengejek Jaehyun dan menyindirnya karena percaya pada ikatan pertemanan palsu yang dibangun dengan rekan timnya. Dengan nada sinis, Sire menegaskan bahwa emosi seperti itu tidak ada artinya saat berurusan dengan uang. Kemudian, dia mendekati Jaehyun dan mengatakan bahwa kini dia akan memastikan Jaehyun dikeluarkan secara permanen dari permainan. Ia terus mempermalukannya dan berkata bahwa selama dia bisa terus membunuh Jaehyun setiap kali dia login, maka Jaehyun tidak akan pernah bisa maju satu langkah pun di dalam game. Sire mengingatkannya pada ucapannya sendiri, ketika Jaehyun pernah berkata bahwa di kehidupan nyata dia hanyalah seorang pecundang yang tak berguna, dan game ini adalah satu-satunya dunia tempat dia merasa hidup. Dengan senyum sinis dan tatapan merendahkan, Sire mengatakan bahwa kini Jaehyun telah kembali menjadi orang menyedihkan seperti dulu. Tak sanggup lagi menahan hinaan itu, Jaehyun meledak dalam kemarahan dan melompat menyerangnya sambil berteriak agar Sire diam. Namun serangannya gagal total. Ia dengan mudah dijatuhkan, dan darahnya membasahi tanah. Saat orang-orang mengelilinginya, Sire dengan tenang mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Dalam napas terakhirnya, Jaehyun dipenuhi kemarahan dan luka yang mendalam. Dengan suara lemah, ia bertanya mengapa mereka mengkhianatinya padahal dia sudah melakukan begitu banyak untuk mereka. Salah satu rekannya berteriak agar dia cepat mati, lalu mengungkapkan bahwa mereka dibayar ratusan juta hanya untuk membunuhnya. Jaehyun terdiam dan bertanya, lalu apa lagi yang bisa kalian lakukan saat ditawari uang sebanyak itu? Semua ini hanyalah permainan bagi mereka. Rasa sakit yang ia alami dan pengkhianatan yang begitu dalam terjadi hanya karena uang. Ia mengingatkan mereka pada janji yang dulu mereka ucapkan bahwa mereka adalah seperti keluarga. Namun sekarang, keluarga itu sendiri yang menghancurkannya. Di wajah mereka, tidak ada rasa bersalah sedikit pun, hanya senyum kemenangan. Tak lama, layar game mulai menampilkan tulisan, mati, berulang kali, lalu muncul pesan resmi dari sistem, kamu telah mati. Jaehyun tidak dapat login kembali selama 48 jam karena penalti kematian. Matanya terbuka dan ia kembali ke dunia nyata. Tubuhnya terasa sangat lelah, pikirannya terguncang oleh trauma yang baru saja ia alami di dalam game. Pada saat itulah dia benar-benar hancur. Dalam kesedihan yang mendalam, ia mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia telah kehilangan segalanya. Di layar, muncul informasi tentang Game War, dijelaskan sebagai salah satu game paling populer dan sukses di dunia. Lalu muncul cuplikan siaran langsung yang menampilkan para pemain sedang bertarung melawan seekor naga merah yang kuat, sementara para penonton bersorak penuh semangat. Game ini dibangun dengan teknologi realitas virtual yang sangat canggih, dan menghasilkan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Inilah satu-satunya hal yang benar-benar dikuasai oleh Jaehyun, satu-satunya tempat di mana ia pernah merasakan arti kesuksesan. Di kehidupan nyata, dia selalu gagal. Di masa lalu, Jaehyun sering dianggap tidak berguna, bahkan seperti sampah. Namun, segalanya mulai berubah ketika untuk pertama kalinya ia menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam game. Seorang pemain yang terkesan mendekatinya, terkejut dengan skill Jaehyun, dan bertanya tentang levelnya. Dengan senyum ramah, pemain itu menawarkan kerja sama tim. Saat itulah, untuk pertama kalinya Jaehyun merasakan arti dari memiliki tempat, merasakan sebuah ikatan. Kini,
Jaehyun mengingat kembali semua yang telah terjadi padanya. Sesaat ia sempat berpikir untuk memaafkan mereka yang telah mengkhianatinya. Tapi hanya dalam hitungan detik, gelombang kemarahan yang intens membanjiri dirinya dan mengubah keputusannya. Ia bersumpah akan menemukan mereka satu persatu dan membalas semua pengkhianatan itu. Semua rasa sakit dan pengorbanan yang pernah ia berikan demi mereka kembali terngiang dalam pikirannya. Dengan amarah yang membara, ia menghubungi seseorang bernama Dong So. Sementara itu, Jaehyun sedang berlari di jalan, tenggelam dalam pikirannya sendiri hingga tak sadar bahwa lampu lalu lintas telah berubah menjadi merah. Ketika ia sadar, semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa menyesal dan berharap seandainya ia tahu semua akan berakhir seperti ini, mungkin ia tidak akan pernah peduli pada siapapun. Saat ia mencoba menyelamatkan diri, sebuah truk melaju kencang dan menghantamnya dengan keras. Adegan itu dipenuhi darah, dan orang-orang di sekitar berteriak panik karena seseorang tertabrak. Jaehyun tergeletak di tanah, berada di ambang kehidupan dan kematian. Di tengah kesadarannya yang memudar, ia mendengar suara dari ponselnya. Panggilan yang ia lakukan tak dapat terhubung, dan ia diminta untuk mencoba lagi nanti. Di momen itu, ia merasakan ironi yang kejam. Dari semua hal, ia justru tertabrak oleh truk sampah. Dengan susah payah ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh mati sekarang. Kenangan menyakitkan kembali menyeruak, tentang saat mantan rekan-rekannya berteriak menyuruhnya mati, dan wajah mengejek Sire yang mengalahkannya pun terbayang jelas. Dalam napas terakhirnya, ia bersumpah bahwa ia akan membalas dendam, dan dengan cara yang brutal. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan mata muncul, seolah sebuah koneksi misterius sedang terjalin. Sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa koneksi sedang diverifikasi. Tak lama kemudian, pesan lain datang menyambutnya kembali ke dalam game, kali ini dengan nama pengguna, Hirkan. Jaehyun benar-benar terkejut saat melihat itu. Tanpa diduga, ia langsung dihadapkan pada sebuah tantangan, menghadapi makhluk legendaris, Minotaur, sang penguasa labirin, dan itu semua hanya di tahap tutorial game. Melihat keseriusan dari tutorial ini saja sudah membuat Jaehyun tercengang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Salah satu pemain berteriak dengan frustasi, meminta rekannya untuk sadar dan membantu karena monster gabungan sedang menyerang mereka. Tak butuh waktu lama hingga semua menyadari bahwa mengalahkan makhluk itu sendirian adalah hal yang mustahil, sehingga mereka pun merencanakan untuk bertarung bersama. Dalam percakapan mereka, Jaehyun tiba-tiba berkata dengan tidak percaya bahwa itu adalah monster yang pernah dihapus dari game 5 tahun yang lalu karena tingkat kesulitannya yang ekstrim. Salah satu rekannya menanggapi dengan heran karena menurutnya, game Warlord baru saja dirilis 10 bulan yang lalu. Jaehyun hanya diam membeku di tempatnya, mengulang-ulang dengan bingung bahwa game itu baru berlangsung selama 10 bulan. Tingkah lakunya yang aneh membuat timnya merasa ada yang tidak beres dan mereka pun mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengannya. Salah satu dari mereka menyuruhnya untuk fokus dan bersiap bergerak begitu ada sinyal. Namun Jaehyun mengabaikan instruksi itu dan mulai berjalan menjauh dari kelompok tanpa sepatah kata pun. Hal itu membuat teman-temannya bingung dan panik. Mereka berteriak menanyakan kemana ia pergi. Namun Jaehyun terus melangkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hingga kebingungan mereka semakin menjadi. Salah satu di antaranya bahkan mempertanyakan apakah Jaehyun sudah kehilangan akal karena monster itu berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba, makhluk buas itu berlari dengan kecepatan penuh menuju Jaehyun untuk melakukan serangan mematikan. Rekan-rekannya berteriak memperingatkan bahwa ia akan mati jika tidak mundur. Tetapi Jaehyun tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan keyakinan dan keteguhan penuh, ia menghadapi monster itu dan dalam satu serangan cepat dan kuat, Jaehyun berhasil memberikan pukulan fatal yang menjatuhkan makhluk tersebut. Semua orang terkejut melihat kekuatannya. Monster itu mengaum keras sebelum akhirnya roboh akibat serangan menghancurkan dari Jaehyun. Kedua pemain lain hanya bisa terpaku di tempat, sulit percaya bahwa Jaehyun bisa mengalahkannya hanya dalam satu serangan. Mereka menatapnya dengan kagum dan kemudian tersenyum, salah satu dari mereka bahkan memuji bakat luar biasanya dan mengulurkan tangan untuk mengundangnya bergabung ke dalam guild mereka. Namun, sikap itu justru membangkitkan kenangan menyakitkan dalam diri Jaehyun, mengingatkan pada saat ia pernah dikhianati. Ekspresinya seketika berubah, matanya memancarkan amarah yang membara. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa ia telah membuat keputusan beberapa saat yang lalu. Kedua pemain itu kebingungan, bertanya-tanya keputusan apa yang dimaksud. Tapi sebelum mereka sempat memahami maksudnya, Jaehyun melancarkan serangan kepada mereka. Matanya dipenuhi amarah saat darah terciprat ke segala arah. Dalam hatinya, Jaehyun bersumpah bahwa jika ia pernah mempercayai orang lain lagi di kehidupan ini, maka ia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Sebuah pesan muncul di layar, menyatakan bahwa Hero Slayer Hirkan dari masa lalu telah kembali.
Pada saat yang sama, Jae-hyun membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia melepas helm virtual reality dari kepalanya dan memandang ke sekeliling dengan bingung, mencoba memahami di mana dirinya berada. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan ia mulai menyadari situasinya. Ia menyadari bahwa dirinya sedang berada di sebuah toko game, lebih tepatnya di sebuah toko khusus peralatan VR, tempat di mana perlengkapan VR dijual. Ketika ingatannya mulai kembali, ia teringat bahwa 5 tahun yang lalu ia hanyalah seorang yang miskin dan sering bermain di toko ini karena tidak mampu membeli perlengkapannya sendiri. Kini, satu pertanyaan besar menggema di dalam pikirannya. Apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Saat ia mulai mempercayai kenyataan itu, ia langsung mengambil keputusan. Jika ini benar-benar masa lalu, maka ada banyak hal yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, ia melangkah cepat melewati keramaian dalam toko. Otaknya bekerja dengan cepat, mengingatkan dirinya sendiri bahwa kini ia memiliki pengetahuan dan pengalaman 5 tahun dari masa depan. Jika ia bisa memanfaatkannya dengan benar, maka ia bisa membalaskan dendamnya. Dengan penuh tekad, ia mendekati salah satu pegawai toko dan menyerahkan kartu pembayarannya sambil meminta unit VR terbaik yang tersedia. Pegawai itu tampak sedikit gugup namun tetap tersenyum dan berkata akan segera membantunya. Sementara itu, di dalam dirinya, Jae-hyun merasakan gelombang kegembiraan sekaligus kecemasan. Ia mulai merancang strategi dalam pikirannya, memikirkan cara tercepat untuk naik level. Namun, beberapa saat kemudian, pegawai itu kembali dan memberinya kabar yang mengejutkan. Ia meminta maaf karena saldo di kartunya tidak mencukupi, sehingga pembelian tidak bisa diproses. Jae-hyun terdiam sejenak, wajahnya memucat, lalu tersenyum pahit. Ia benar-benar lupa bahwa di masa lalu, ia begitu miskin. Ia tetap berdiri di sana, tenggelam dalam frustrasi, menyalahkan diri sendiri karena pernah bermain di toko ini, hanya karena tak mampu membeli perangkatnya sendiri. Tekanan mulai meningkat dan ia berpikir keras bagaimana cara cepat mendapatkan uang. Tapi waktu juga tak bisa disia-siakan. Saat itulah matanya tertumbuk pada sebuah layar iklan yang menampilkan sosok Sire dalam kampanye promosi game. Di iklan itu terdengar suara tegas dan lantang yang berkata, "Apa yang kau tunggu?" Kata-kata Sire menusuk dan penuh kekuatan. Orang kuat tidak takut pada tantangan, dan keraguan di medan pertempuran adalah sebuah kemewahan yang tak bisa dimiliki siapapun. Jae-hyun berdiri diam di depan iklan itu sementara layar menampilkan Thunder Queen Sire yang menyerukan kepada semua orang untuk menjadi True Masters of War. Ia terpaku di hadapan layar masif itu, tempat di mana sebuah kalimat besar berkilauan, "Warlord, start now." Ia tenggelam dalam pikirannya, merenungi situasi yang sedang ia hadapi dan memikirkan langkah selanjutnya. Wajah mengejek Sire dan hinaannya kembali terngiang di kepalanya, menyebutnya sebagai orang gagal dan tak berguna yang kembali ke titik nol. Namun kini, di mata Jae-hyun, terlihat sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa ia tak bisa lagi menunda. Keraguan bukanlah pilihan. Kini saatnya bertindak. Ketika matahari mulai tenggelam, suasana berganti. Jae-hyun kembali ke apartemennya yang kecil dan sederhana, di mana sebuah sistem game VR baru telah dikirim dan dipasang. Teknisi yang memasangnya hanya berkata bahwa pengaturan telah selesai sebelum segera pergi. Jae-hyun hanya membalas dengan jawaban singkat dan datar, lalu berdiri termenung dengan kartu di tangannya. Ia tahu, inilah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Jae-hyun berkata pada dirinya sendiri bahwa kartu itu hanyalah sebuah iklan untuk layanan pinjaman cepat dan mudah. Beberapa waktu lalu, ia sedang duduk di hadapan seorang pria dan meminta pinjaman sebesar 10 juta won. Awalnya, pria itu merespons dengan santai, mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Namun, nada bicaranya tiba-tiba berubah. Ia menghentakkan kartu tersebut ke atas meja dan menusukkan pisau ke atasnya. Tatapan matanya mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jika uang itu tidak dikembalikan, hidup Jae-hyun akan menjadi neraka. Meskipun Jae-hyun merasa ketakutan dari dalam, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Risikonya memang besar, tetapi ia tetap mengambil kartu itu. Dalam hati, ia membulatkan tekad bahwa apapun konsekuensinya, ia tidak peduli. Perlahan-lahan, ia mulai mengenakan headset VR, sembari berpikir bahwa jika untuk membalas dendam ia harus masuk ke dalam neraka sekalipun, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Wajah-wajah yang telah mengkhianatinya mulai bermunculan satu persatu dalam pikirannya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan bara dendam. Dengan penuh amarah, ia mengucapkan, "Start connection." Sistem dengan cepat mengenalinya dan mengonfirmasi bahwa proses login berhasil. Selamat datang kembali, Hirkan. Kini Jae-hyun kembali memasuki dunia Warlord sebagai karakter Hirkan. Ia berdiri diam, menantikan kehadiran seseorang yang penting. Dalam benaknya, ia berusaha mengingat nama tokoh itu, hingga akhirnya seorang gadis yang bersinar muncul di hadapannya.
Energi keemasan berputar di sekeliling tubuh gadis itu, dan rambut pirangnya tampak berkilau terang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ariadne, dan mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi pemandu perjalanan Jaehyun. Jaehyun langsung mengenali Ariadne dan ekspresinya berubah. Ariadne lalu mengulurkan tangannya sambil mulai menjelaskan aturan dasar permainan. Ia menyampaikan bahwa Jaehyun harus memilih salah satu dari 3 kelas pemula, dan menekankan bahwa keterampilan yang dipilih saat ini akan menentukan arah spesialisasinya di masa depan. Bagi Jaehyun, keputusan ini bukan hanya soal memilih kelas. Ini adalah langkah pertama dalam kisah barunya. Ariadne mulai dengan menjelaskan kelas pertama, Warrior, petarung garis depan yang menggunakan senjata untuk bertarung secara langsung. Jaehyun mempertimbangkannya sebentar, karena ia sudah memiliki pengalaman dengan kelas ini, yang mungkin bisa membantunya naik level dengan cepat. Namun, ia akhirnya menolaknya karena menyadari bahwa berjalan sendirian di masa depan akan sulit dengan kelas seperti ini. Kelas kedua yang dijelaskan Ariadne adalah Cleric, peran pendukung yang berfokus pada penyembuhan dan membantu pemain lain. Tanpa ragu sedikit pun, Jaehyun langsung menolaknya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyelamatkan atau mendukung siapapun. Kini, hanya tersisa satu pilihan terakhir. Ariadne menanggapi dengan senyum kecil dan berkata, "Semoga beruntung, nikmati petualanganmu." Ia lalu mulai mengaktifkan proses pemilihan kelas. Energi sihir berwarna emas mengalir dari tangannya, dan mulai menyelimuti tubuh Jaehyun dari segala arah. Ekspresi wajah Jaehyun menunjukkan keterkejutan ketika sistem menampilkan pesan, "Kelas dasar telah dipilih. Anda akan dipindahkan ke menara sesuai pilihan Anda." Adegan pun berganti. Jaehyun kini berada di dalam sebuah menara misterius. Tiba-tiba terdengar suara bergema yang penuh kekuatan. Menyambutnya, "Selamat datang, anak muda pencari pengetahuan." Suara itu milik Golcho, seorang pelatih untuk para pemain yang memilih kelas mage. Golcho lalu bertanya, jenis sihir apa yang ingin ia pelajari. Tanpa ragu sedikit pun, Jaehyun menjawab, "Dark Magic." Golcho tampak terkejut dan terdiam sejenak mendengar jawabannya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dengan ragu, dia bertanya pelan, menanyakan apakah yang dimaksud adalah sihir elemen tanah. Namun, Jaehyun kembali menegaskan dengan mantap bahwa dirinya ingin mempelajari sihir kegelapan. Ekspresi Golcho pun langsung berubah, kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Ia memberi peringatan bahwa sihir kegelapan sangat berbahaya dan bahkan dapat menghancurkan jiwa seseorang. Namun, Jaehyun menjawab dengan nada dingin dan jelas bahwa dia sadar akan risikonya dan telah memilih jalan ini dengan penuh kesadaran. Golcho mulai gemetar karena terkejut dengan keputusan berani tersebut. Tiba-tiba, wujud Golcho berubah menjadi sosok bayangan menyeramkan seperti kerangka hidup. Dengan nada mengejek, ia berkata sudah lama tidak ada yang memilih jalan ini. Kemudian, sebuah buku skill muncul di depannya. Golcho mengatakan bahwa jika Jaehyun benar-benar siap, maka letakkan tangan di atas buku itu. Namun harus diingat bahwa jalan ini tidak mudah dan harus dipilih dengan pertimbangan matang. Namun, di mata Jaehyun menyala api tekad. Ia tidak akan mundur. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengabaikan semua peringatan dan meletakkan tangannya di atas buku skill. Golcho sebelumnya sudah memperingatkan bahwa jalan ini bukan untuk orang bodoh yang berjalan tanpa berpikir. Tapi Jaehyun membalasnya dengan senyum percaya diri bahwa dia bukan orang yang bisa disebut bodoh. Golcho tertawa terbahak-bahak, sangat terkesan dengan keberanian dan keyakinan Jaehyun. Ia mengakui bahwa Jaehyun benar-benar menarik, tipe orang yang sangat langka. Di saat itu, Jaehyun teringat akan sebuah video terkenal dari kehidupan lamanya. Dalam video itu, seorang pemain menggunakan nekromanci, seni memanggil roh orang mati, dan mengalahkan bos yang sangat kuat tanpa bantuan siapapun. Pikiran Jaehyun menjadi semakin jelas, dia juga ingin kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, muncul pesan sistem yang menyatakan bahwa dia secara resmi telah menjadi seorang necromancer. Sebuah gelar baru terbuka, Novich Necromancy Skill Skeleton Shard. Senyum percaya diri kembali muncul di wajah Jaehyun. Dia mengulangi nama skill barunya, Skeleton Shard, dan segera mengaktifkannya. Dari energi yang terkumpul, terbentuklah sebuah tengkorak di tangannya, dan ketika dilempar ke tanah, energi sihir berwarna putih mulai membentuk sosok seorang pejuang kerangka. Sebuah pesan sistem muncul bahwa untuk menyelesaikan proses pembentukan skeleton warrior, dibutuhkan mana. Jaehyun diam-diam mengamati proses pembentukan skeleton itu dan dalam hatinya berkata bahwa kali ini, ia akan menjadi necromancer sejati, apapun harganya. Begitu skeleton tersebut terbentuk sepenuhnya, transformasi Jaehyun pun lengkap. Kini ia adalah seorang necromancer sejati, dan dengan senyum tipis, dia berkata bahwa waktunya untuk naik level telah tiba. Ia bertanya-tanya sendiri di mana lokasi Dungeon pelatihan. Namun,
Saat ia menoleh ke arah skeleton yang baru ia panggil, pemandangan aneh terjadi. Skeleton itu sedang memegang tengkoraknya sendiri dan melemparnya seperti bola. Jaehyun terdiam beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia pun bertanya-tanya dalam hati mengapa skeleton itu berperilaku seperti itu. Tanpa membuang waktu, Jaehyun masuk ke dalam portal bercahaya dan tiba di beginner training Dungeon. Sesampainya di sana, dia kembali meragukan perilaku skeleton yang tidak seperti yang ia ingat. Ia mulai berpikir mungkin ini karena level skill yang masih rendah. Ia segera membuka jendela skill dan membaca detail dari skeleton shard. Dari situ, ia menyadari bahwa kemungkinan besar perilaku aneh skeleton itu disebabkan oleh tingkat penguasaan yang masih rendah. Sekarang Jaehyun paham bahwa dia harus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Suara gemuruh keras menggema di dalam Dungeon, dan beberapa makhluk muncul. Mereka adalah Cold Wolves. Meskipun tidak terlalu kuat, kecepatan mereka cukup tinggi sehingga bisa menjadi tantangan yang layak bagi skeleton. Karena itu, Jaehyun langsung memusatkan perhatiannya pada para serigala tersebut, lalu tanpa membuang waktu, ia mengarahkan serangan skeleton shard ke arah musuh. Begitu energi sihir mulai terbentuk dengan cepat, skeleton pun kembali sepenuhnya termaterialisasi dan siap untuk bertarung. Saat ia merasakan kehadiran musuh, skeleton secara otomatis mengambil posisi bertarung. Para serigala mendekat perlahan, penuh kewaspadaan, sementara di wajah Jaehyun tampak senyum percaya diri. Ia memerintahkan skeleton untuk menghabisi mereka semua. Tanpa ragu, skeleton menyerang dengan hebat, meluncur ke arah para serigala dan memulai pertempuran sengit. Jaehyun terkejut melihat performanya yang jauh lebih baik dari yang ia harapkan. Ia mulai yakin bahwa jika semua berjalan seperti ini, ia akan bisa mencapai level atas dalam waktu singkat. Namun, kekagumannya segera berubah menjadi keterkejutan. Secara tiba-tiba, tulang belulang skeleton terburai ke segala arah. Jaehyun terdiam, terpaku dalam ketidakpercayaan atas apa yang baru saja terjadi. Skeleton terjatuh ke tanah, dan ekspresinya seolah mengejek dengan kesedihan. Jaehyun diliputi kebingungan dan panik, tidak mengerti apa yang salah. Dengan tergesa, ia membuka jendela skill, ingin mencari tahu letak kesalahannya. Saat membaca informasi, ia baru sadar bahwa ia bahkan belum mengatur mode pertempuran untuk skeleton. Padahal, skill tersebut dilengkapi dengan sistem AI bawaan yang belajar dari pengalaman bertarung, dan memiliki 3 mode, bertahan, defensif, menyerang, offensive, dan 1 mode spesial. Ia menepuk dahinya sendiri dan mengumpat karena melewatkan hal dasar seperti itu. Ia segera mengaktifkan mode defensif, dan seketika, mata skeleton memancarkan cahaya tajam. Namun apa yang terjadi kemudian justru semakin mengecewakan. Para serigala menyeret skeleton seperti mainan, mencabik dan mengoyaknya tanpa perlawanan sedikitpun. Jaehyun kembali terpaku, tidak percaya bahwa ini adalah mode bertahan. Saat rasa putus asa mulai meningkat, ia memberanikan diri untuk mengaktifkan opsi ketiga, mode spesial, dengan harapan akan terjadi perubahan. Sayangnya, yang terjadi adalah kekacauan total. Skeleton tiba-tiba mulai menari, benar-benar melakukan gerakan tarian. Saat Jaehyun melihat pemandangan itu, ia langsung menyadari bahwa situasi telah sepenuhnya di luar kendali. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa telah menghancurkan segalanya. Ia jatuh ke tanah, benar-benar hancur, dan mulai meracau bahwa pikirannya sudah tidak sanggup lagi. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghapus karakternya, namun sistem mengirimkan pesan bahwa akun karakter yang berusia kurang dari 3 bulan tidak bisa dihapus. Kini Jaehyun benar-benar terjebak. Yang terlintas di matanya hanyalah rasa malu yang total. Duduk di lantai, tenggelam dalam keputusasaan, ia bergumam bahwa bahkan kelas yang ia pilih pun tidak bisa ia ubah. Lalu, tiba-tiba, ia baru teringat bahwa mulai bulan depan cicilan pinjaman akan segera dimulai. Dengan nada menyindir pada dirinya sendiri, ia berpikir bahwa mungkin lebih baik jika dirinya tertabrak mobil lagi. Nasibnya terasa begitu sial, padahal segalanya baru saja mulai membaik. Ia menggerutu dalam hati, lalu melirik kesal ke arah skeleton tak berguna yang berdiri di dekatnya. Makhluk itu sejauh ini belum memberikan bantuan apapun. Hal itu semakin memperburuk rasa frustrasinya. Dengan marah, Jaehyun mulai memarahi skeleton, menyuruhnya untuk tidak bergerak dan tetap berdiri di tempat. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke kehidupan masa lalunya, ketika ia pernah bertemu seorang necromancer terampil. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa mengendalikan skeleton bodoh seperti ini. Saat itulah sebuah ide muncul dalam pikirannya. Ia segera membuka kembali jendela deskripsi skill, dan di sana ia menemukan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sebelumnya terlewat olehnya. Ternyata, makhluk summon seperti skeleton ini dilengkapi dengan sistem pembelajaran mendalam, yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman selama pertempuran. Pada saat itu juga,
Jaehyun menyadari kenyataan sebenarnya. Skeleton ini sedang mengamati pertarungannya dengan Cole Wolfes dan belajar dari sana. Ia pun mendekati skeleton dan berdiri di sampingnya. Lalu dengan percaya diri berkata bahwa skeleton itu sangat beruntung karena memiliki dirinya sebagai master. Skeleton menatap ke arahnya dengan ekspresi bingung, dan Jaehyun mulai menjelaskan bahwa dulu orang-orang menyebutnya seorang jenius karena berhasil membawa semua anggota timnya menuju puncak. Ia menambahkan bahwa ada satu aturan emas dalam pertarungan. Jika tak bisa menghindar dari serangan, maka kau pasti mati. Tanpa peringatan, Jaehyun melayangkan pukulan ke arah skeleton. Makhluk itu terjatuh keras, tapi Jaehyun tak berhenti. Ia memukulnya lagi dan menyuruhnya bangkit karena serangan berikutnya akan segera datang. Skeleton terus terjatuh berulang kali, tapi Jaehyun terus memukul dan memberinya arahan, menjelaskan bahwa setelah terkena pukulan, jangan hanya berdiri seperti orang bodoh. Ia harus berpikir bagaimana cara menghindar dan melakukan serangan balik. Lalu Jaehyun bertanya apakah ia sudah mengerti. Skeleton pun mengambil posisi siaga, dan sorot matanya yang bersinar menunjukkan keseriusan baru. Melihat itu, Jaehyun tersenyum penuh keyakinan. Ia tahu bahwa skeleton itu kini siap untuk latihan yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, para Cole Wolfes kembali muncul dan menyerang skeleton. Namun kali ini, skeleton langsung menerapkan pelajaran yang telah ia terima. Ia mulai menghindari serangan-serangan para wolf dengan penuh keterampilan. Pada momen yang tepat, ia melancarkan pukulan telak pada salah satu wolf. Pertarungan terus berlanjut dengan gaya bertarung skeleton yang makin mengesankan, sementara Jaehyun memperhatikannya dengan kagum. Di tengah pertempuran, skeleton tiba-tiba berhenti dan menatap Jaehyun dengan penuh penghargaan. Jaehyun menegurnya dengan lembut, mengingatkan bahwa fokus tak boleh hilang di tengah pertempuran, hal yang sudah pernah ia ajarkan sebelumnya. Namun ia tetap tersenyum kecil dan mengakui bahwa gerakan terakhir skeleton tadi tidaklah buruk. Skill milik Jaehyun, Fragment of the Skeleton, mulai berkembang pesat seiring dengan intensitas pelatihan yang ia berikan pada skeleton, juga melalui pertarungan-pertarungan yang ia hadapi sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pesan sistem muncul, player level up. Melihat itu, Jaehyun merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang berbeda. Setelah itu, ia pun melangkah menuju desa para pemain pemula, Vigus Castle, yang dipenuhi oleh banyak pendatang baru. Saat berjalan di dalam desa, Jaehyun merenung bahwa skeleton ini memang layak untuk semua usaha yang telah ia curahkan. Ia yakin, jika diberikan 2 atau 3 hari pelatihan lagi, makhluk ini akan mampu bertarung sendiri dengan mudah. Setelah berhasil menyelesaikan dungeon pelatihan, pikiran Jaehyun mulai dipenuhi oleh tantangan sesungguhnya, yaitu mengambil langkah pertama untuk mencapai level 10. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara dari belakang mengalihkan perhatiannya. Saat ia menoleh, ia melihat seorang pria besar berdiri bersama beberapa pengikutnya. Pria itu marah-marah, berteriak menuntut alasan mengapa Jaehyun tidak meminta maaf setelah tanpa sengaja menabraknya. Dalam hati, Jaehyun merasa pria-pria ini hanyalah preman rendahan yang hanya akan membuang-buang waktunya. Ia mulai berpikir serius apakah sebaiknya menghabisi mereka semua di tempat itu juga. Saat salah satu dari mereka hampir menyerang, tiba-tiba seseorang muncul entah dari mana. Orang itu mengenakan pakaian aneh dan dengan mudah menghentikan tangan si penyerang. Dengan senyum tenang, dia berkata bahwa membunuh orang seperti mereka bukanlah hal yang benar. Pria besar itu kesal dan bertanya siapa dia, apakah dia teman Jaehyun. Tapi pria misterius itu menjawab bahwa dia tidak sepenuhnya berada di pihak Jaehyun. Jaehyun langsung mengenali orang itu, Matador Chef, seorang prajurit kuat dari kehidupan masa lalunya. Dengan otot-otot besar dan ciri khas mata anehnya, Jaehyun tak ragu bahwa ini memang orang yang sama. Ia sangat ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, Matador adalah salah satu petarung kelas 1, pemain terkuat yang pernah ada. Tapi kehadiran sosok legendaris seperti itu di tempat seperti ini membuat Jaehyun bingung dan tidak nyaman. Sementara itu, Matador mulai mengejek perilaku si penyerang dengan nada sarkastik. Sementara preman itu berusaha membela diri dan berkata bahwa Jaehyun yang lebih dulu menabraknya. Dia bahkan mencoba mengutip pepatah, mata ganti mata, untuk membenarkan tindakannya. Namun Matador hanya tersenyum, dan dalam sekejap, ia melepaskan aura tempur yang begitu mengintimidasi, membuat wajah-wajah penyerangnya berubah pucat ketakutan. Pria besar itu membeku di tempat, dan Jaehyun memperhatikan semuanya dengan seksama. Dengan tenang namun sinis, Matador mengatakan bahwa karena ia telah dipukul di telapak tangannya, maka sekarang sudah sewajarnya ia membalas. Tiba-tiba, salah satu teman si preman menjerit ketakutan, menyadari siapa yang sedang mereka hadapi. Dengan panik, dia berkata bahwa orang itu adalah Matador Chef, pemimpin Guild Red Bulls, salah satu dari 30 guild teratas, seorang pria yang dikenal sebagai killer karena kegilaannya dalam bertarung. Mendengar itu, si penyerang langsung syok.
Ia tak bisa memahami kenapa sosok sehebat itu mau repot-repot datang hanya karena urusan sepele. Sementara Matador perlahan-lahan mendekat dengan ekspresi mengancam, dan bertanya dengan dingin apa jawabannya sekarang. Si preman tak mampu berkata apapun, hanya berdiri gemetar, lalu dalam ketakutan, dia dan teman-temannya segera melarikan diri sambil meminta maaf. Matador hanya tersenyum dan berkata betapa hebatnya karena masalah bisa selesai hanya dengan kata-kata. Ia lalu menoleh ke arah Jaehyun dan bertanya dengan ramah apakah ia baik-baik saja, menyarankan agar tidak terlalu menganggap serius orang-orang seperti itu. Namun Jaehyun hanya mundur selangkah, diam tanpa berkata apapun, membuat Matador sedikit terkejut dengan reaksinya. Lalu dengan suara dingin, Jaehyun menatapnya dan berkata bahwa ia tak membutuhkan bantuannya lagi. Tanpa menambahkan apapun, Jaehyun berbalik dan berjalan pergi. Matador hanya tersenyum kecil dan berkomentar betapa dinginnya sikap Jaehyun. Sementara Jaehyun terus melangkah pergi, larut dalam pikirannya sendiri. Jaehyun merasa sangat marah dan frustrasi karena dirinya terasa begitu lemah. Tangannya gemetar di hadapan kekuatan Matador Chef, dan dia secara jelas menyadari bahwa saat itu, dia memang merasa takut. Namun, dalam momen itu juga, ia membuat janji tegas pada dirinya sendiri. Saat bertemu Matador Chef lagi, dirinya akan menjadi sosok yang sangat berbeda. Sorot mata Jaehyun memancarkan tekad kuat, dan wajahnya tampak sangat serius. Adegan kemudian berpindah ke dalam dungeon pelatihan, di mana cahaya api kecil menyala di dinding. Jaehyun duduk sendirian, tenggelam dalam pikirannya, memikirkan betapa jauhnya jarak kekuatan antara dirinya dan Matador Chef yang begitu hebat. Lalu, bayangan sosok lain yang setara dengannya muncul dalam ingatannya, membuatnya sadar bahwa untuk membalas dendam, ia harus menjadi jauh lebih kuat dari levelnya sekarang. Tiba-tiba, seekor monster kuat yang menyerupai harimau muncul dan menyerangnya secara mendadak. Namun, rekan kerangkanya langsung melompat ke depan untuk melindunginya. Dengan kemampuan baru yang baru saja dipelajarinya, kerangka itu menyerang harimau tersebut dengan agresif dan berhasil memberikan kerusakan besar. Pertarungan berlangsung cepat dan tak lama kemudian, pertarungan itu pun berakhir. Notifikasi sistem muncul, memberitahu bahwa Cold Tiger telah dikalahkan dan Jaehyun berhasil naik level. Meskipun berhasil, Jaehyun tetap tidak puas karena ia merasa butuh 3 hari hanya untuk mencapai level 10, lebih lambat dari yang ia perkirakan. Mendengar keluhannya, si skeleton tampak kecewa. Jaehyun yang melihat reaksi itu menjadi bingung, namun tiba-tiba sebuah pesan sistem muncul, mengucapkan selamat karena ia telah mencapai level 10. Semua monster di dungeon itu telah dibasmi, dan tanda pemula pun dihapus dari dirinya. Hadiah juga akan segera dikirimkan. Wajah Jaehyun pun mulai cerah. Di pergelangan tangannya, sebuah perangkat muncul, War Watch. Perangkat ini memiliki berbagai fitur seperti status, quest, peta, inventory, dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Jaehyun merasa senang karena akhirnya bisa menggunakan alat itu kembali. Ia segera meminta sistem untuk membuka jendela status, dan tak lama jendela itu muncul menampilkan informasi dirinya. Nama Hirkan, level 10, kelas Necromancer. Beberapa poin sudah ia alokasikan sebelumnya, 3 poin untuk kekuatan dan stamina, serta 5 poin untuk kecerdasan dan mana. Kemudian muncul pesan baru yang meminta agar ia segera mendistribusikan sisa poin status. Jaehyun berpikir serius. Ini adalah pertama kalinya ia mengalokasikan poin, jadi harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Biasanya, seorang necromancer akan menginvestasikan poin pada intelijensi atau mana. Tapi kali ini, dengan penuh keyakinan, Jaehyun melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memasukkan seluruh poinnya ke dalam kekuatan. Sistem pun mengonfirmasi dengan pesan, Strength 50. Ketika ia melihat ke tangannya, jendela lain muncul, memperlihatkan total kekuatannya sekarang menjadi 53. Senyum puas menyebar di wajah Jaehyun. Pilihan yang ia ambil terasa benar-benar tepat menurutnya. Skeleton menatap Jaehyun dengan sorot mata penuh keterkejutan dan kekecewaan, seolah-olah ia merasa Jaehyun telah menyerah pada mimpinya menjadi seorang necromancer setelah melihat semua poin statusnya dimasukkan ke dalam kekuatan fisik. Tatapan itu membuat Jaehyun sedikit kesal. Ia kemudian menyentuh kepala skeleton dengan ringan sambil mengungkapkan bahwa dirinya belum menyerah menjadi necromancer. Ia hanya sedang melatih dan membimbing skeleton untuk berkembang. Ia menjelaskan bahwa di tahap ini, menambah mana atau kecerdasan tidak akan banyak berpengaruh. Sebaliknya, dengan meningkatkan kekuatan fisik, ia bisa mentransfer teknik tempur puncaknya dari masa lalu kepada skeleton. Dengan nada serius, Jaehyun menegaskan bahwa ia mempertaruhkan segalanya demi pertumbuhan skeleton dan fokus pada pelatihan. Ia menambahkan dengan senyum percaya diri bahwa masih ada cara lain untuk menutupi kekurangan status. Setelah itu, Jaehyun menuju bangunan guild petualang di Kastil Faigus. Tempat itu ramai dipenuhi para petualang pemula yang bersemangat berebutan menerima quest.
saling berdebat tentang siapa yang berhak mengambil misi tertentu. Jaehyun segera menyadari bahwa quest-quest yang tersedia saat ini tidak terlalu menggiurkan, tetapi semua orang tetap antusias karena mereka semua masih pemula. Ia kemudian menghampiri salah satu staf guild dan meminta daftar quest. Staf tersebut tampak terkejut dan menjelaskan bahwa hanya quest-quest sulit yang tersisa karena tidak ada yang mau mengambilnya. Staf itu bertanya apakah Jaehyun benar-benar yakin ingin mengambil salah satunya. Jaehyun sempat berpikir sejenak, memandangi daftar misi dengan seksama. Ia menyadari bahwa misi-misinya memang tampak tidak menarik. Namun di saat itulah raut wajahnya berubah menjadi penuh keyakinan. Ia sadar bahwa inilah kartu tersembunyi yang selama ini ia cari. Quest yang ia pilih bernama Mount Bima Cave, dengan tujuan mengeliminasi semua monster level rendah di sekitar gunung tersebut. Hadiahnya hanyalah 10 koin emas. Staf guild kembali memastikan apakah Jaehyun yakin ingin mengambil misi dengan imbalan serendah itu. Namun, Jaehyun menjawab dengan keyakinan penuh bahwa ia benar-benar yakin. Jaehyun tahu bahwa jika ia berhasil menyelesaikan quest membosankan ini sebelum mencapai level 15, maka ia akan mendapatkan sebuah title langka bernama Prospek. Ia ingat bahwa gelar seperti ini dapat memberikan peningkatan besar pada status karakter, dan Prospek memberikan boost berbasis persentase, yang artinya bisa membuatnya menjadi sangat overpowered. Dengan penuh rasa percaya diri, Jaehyun pun berpikir bahwa inilah titik awal dari perjalanannya sebagai legenda yang luar biasa. Langkah berikutnya dalam rencananya pun dimulai. Dengan semangat tinggi, ia menyatakan bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba di dekat Gunung Bima, lokasi di mana questnya akan berlangsung. Namun begitu ia melihat bayangannya sendiri, ekspresi wajahnya berubah menjadi gabungan antara kaget dan frustrasi. Ia menyadari bahwa perlengkapan yang ia miliki ternyata sangat aneh dan tidak masuk akal, dengan warna-warna mencolok yang benar-benar membuatnya terlihat konyol. Pakaian yang dikenakannya tampak aneh, seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah sirkus. Penampilannya yang memalukan itu membuatnya merasa malu sendiri, dan dipenuhi rasa marah serta frustrasi. Ia mengumpat dalam hati atas kebodohan ini. Ia baru teringat bahwa dirinya bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian yang layak karena sebagian besar uangnya telah dihabiskan untuk membeli perlengkapan bagi skeleton, memaksanya untuk menggunakan perlengkapan murahan untuk dirinya sendiri. Namun kini, Jaehyun telah bertekad menyelesaikan quest ini secepatnya agar ia bisa membeli pakaian yang layak. Dengan tekad kuat, ia melangkah lebih dalam ke hutan, berniat menyelesaikan misi secepat mungkin. Namun, tak lama setelah ia pergi, dari balik semak-semak muncul sebuah tangan yang berlumuran darah, seolah-olah sedang mengulurkan permintaan tolong terakhir sebelum akhirnya jatuh pingsan. Di depannya, di atas rerumputan, terbaring seorang anak laki-laki yang terluka parah. Wajahnya berlumuran darah dan nyaris tak mampu bersuara, hanya bisa mengucapkan kata, "Tolong," dengan lemah sebelum suaranya lenyap di telan heningnya hutan. Jemarinya yang gemetar tetap menempel di tanah, seolah menandai harapan yang tak berhasil. Beberapa meter dari sana, sekelompok anak laki-laki berdiri dengan ekspresi kejam di wajah mereka. Mereka tertawa puas melihat kondisi korban mereka, menikmati penderitaan yang dirasakan orang lain. Di sudut lain hutan, seorang pemain muda berteriak senang karena akhirnya mendapatkan mount yang telah lama ditunggu. Namanya adalah Molty. Ia berdiri dengan bangga memakai armor yang mengkilap dan dengan percaya diri berkata bahwa petualangannya kini resmi dimulai. Ia telah mencapai level 11 dan merasa bahwa mungkin saja ia bisa masuk dalam jajaran top rankers. Namun kebahagiaan dan rasa percaya dirinya runtuh seketika saat mendengar teriakan minta tolong dari arah lain. Tanpa ragu, ia segera berlari ke arah suara itu dan mendapati seorang pria tengah menggendong temannya yang terluka sambil memohon pertolongan. Pria itu dengan suara gemetar menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka bukanlah monster biasa, dan mereka hanya bisa lolos berkat keberuntungan. Kini, mereka bahkan tidak memiliki satupun healing potion, dan kondisi temannya semakin memburuk. Molty mencoba menenangkan mereka dan segera mengatakan bahwa ia masih memiliki beberapa potion. Ia dengan cepat membuka tasnya untuk mencarinya. Pria berambut abu-abu itu mengucapkan terima kasih dengan mata yang berlinang, berjanji bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan membalas kebaikan itu. Namun tepat saat Molty melihat ke arah jam di pergelangan tangannya, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah, napasnya tersengal, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dua pria yang menyerangnya tertawa puas dan menyebutnya sebagai target yang sempurna. Seseorang yang polos dan terlalu mudah percaya. Molty yang sekarat masih mencoba memprotes, mengatakan bahwa mereka telah mengkhianatinya, namun mereka hanya menertawakannya. Pemimpin mereka tertawa keras sambil berkata bahwa jebakan itu sangat sederhana, namun ia tetap terperangkap di dalamnya, benar-benar pemain pemula yang bodoh. Tak lama kemudian,
Sebuah notifikasi sistem muncul, player Molty telah terbunuh. Disusul oleh notifikasi lain yang menunjukkan bahwa item, War Watch, milik Molty terjatuh ke tanah sebagai loot. Anak-anak geng itu berkumpul mengelilingi jam tangan tersebut sambil tertawa. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia tidak pernah bosan menipu para pemula seperti itu, sementara pemimpin mereka, dengan senyum berbahaya di wajahnya, berkata bahwa saatnya mereka mencari mangsa berikutnya. Ia menunjukkan lambang dari guild Ralph Family dengan penuh kebanggaan, sebuah guild yang terkenal karena kekejamannya. Sementara itu, di sisi lain hutan, skeleton milik Jaehyun berdiri menghadapi dua makhluk pohon raksasa yang menggeram dalam gelap. Makhluk-makhluk itu menyerupai serigala dari kayu dengan mata merah menyala yang memancarkan aura menakutkan. Jaehyun pun mengangkat jarinya dan memerintahkan mode serang diaktifkan. Seketika, mata si skeleton bersinar biru terang dan ia meluncur menerjang musuh, mengayunkan pedangnya yang berkilau dingin. Salah satu makhluk langsung terbelah, sedangkan cakar makhluk lainnya patah dan terlempar. Tak lama kemudian, layar sistem membanjiri notifikasi yang menyatakan bahwa Skeleton Warrior telah mengalahkan Antique Tree Wolf, memberinya tambahan 375 EXP dan 366 EXP. Jaehyun tersenyum tipis, dalam hati mengakui bahwa keputusan untuk mempersenjatai skeleton itu lebih awal adalah langkah yang bijak. Ia lalu melirik ke arah pakaiannya yang aneh dan bergumam bahwa meskipun penampilannya terlihat konyol, selama misinya berjalan lancar, itu bukan masalah. Skeleton pun bereaksi dengan gerakan lucu, seolah malu dengan kondisi penampilan tuannya. Namun, Jaehyun hanya menatapnya tajam dan menyuruh berhenti bertingkah. Ia mengingatkan bahwa mereka harus segera naik level dan membersihkan area itu secepat mungkin. Ketika skeleton hendak melangkah maju dengan senjatanya, tiba-tiba sebuah anak panah melesat cepat dari udara dan menancap tepat di kepalanya, membuatnya terhenti di tempat. Jaehyun terkejut dan langsung waspada, matanya menyisir sekeliling untuk mencari asal datangnya serangan. Tak lama kemudian, dua orang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka meminta maaf, mengira dari kejauhan bahwa Jaehyun dan skeletonnya adalah monster. Keduanya mendekat dengan santai dan mulai menjelaskan situasi mereka, namun skeleton tetap siaga, berdiri melindungi tuannya. Jaehyun menerima permintaan maaf mereka dengan tenang, tetapi wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat jam tangan khusus pemain di pergelangan tangan salah satu pria itu, tersembunyi di balik lengan bajunya, dan noda darah masih terlihat jelas. Begitu pula pada senjata di bahu pria lainnya, yang juga berlumur darah. Jaehyun pun berpikir dalam hati betapa beraninya kedua orang itu datang dengan niat menipu. Ia kemudian tersenyum dan berkata akan memaafkan mereka jika diberi satu potion mana. Kedua pria itu berpura-pura malu dan menjawab bahwa mereka tidak memiliki potion tersebut, namun menawarkan bantuan untuk membantunya naik level sebagai bentuk permintaan maaf. Jaehyun bertanya apakah mereka sungguh-sungguh ingin membantu, dan mereka dengan cepat mengangguk, menyatakan bahwa itu adalah hal yang sepatutnya mereka lakukan. Pada saat itu juga, raungan binatang menggema di hutan. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata bahwa itu adalah waktu yang sempurna untuk mulai berburu EXP. Mereka lalu menjelaskan rencana mereka kepada Jaehyun. Mereka akan melemahkan monster-monster hutan dan membiarkannya memberikan serangan terakhir agar EXP penuh bisa didapatkan olehnya. Jaehyun setuju, namun tatapannya tetap curiga dan tidak lepas dari kedua pria itu. Dari belakang, ia melihat keduanya saling berbisik pelan, seolah sedang menyusun strategi licik mereka. Lalu pria bertubuh kekar di antara mereka dengan sengaja maju, untuk memprovokasi para Wooden Wolfes. Aksi tersebut membuat para monster menjadi marah. Rekannya, Mace, segera melemparkan sebuah spell yang meningkatkan kekuatan serangan para serigala. Setelah itu, dia mendorong salah satu serigala ke arah Jaehyun dengan kuat, berpura-pura seolah-olah itu tidak sengaja. Jaehyun terkejut melihat serigala itu berlari langsung ke arahnya. Ia segera mengangkat tangannya, bersiap untuk bertahan. Dari kejauhan, Mace dan temannya menyaksikan dengan harapan bahwa Jaehyun akan jatuh sambil berteriak. Namun dalam hitungan detik, Jaehyun dan skeleton berhasil mengalahkan serigala itu berkat kerja sama mereka yang solid. Begitu menang, Jaehyun menatap skeleton dan bertanya mengapa reaksinya begitu lambat. Skeleton hanya memberi ekspresi sedikit malu, seolah menyadari bahwa ia perlu meningkatkan waktu reaksinya. Jaehyun pun memberikan senyuman percaya diri, lalu mengacungkan jempol ke arah mereka sambil berkata agar eksperimen mereka dilanjutkan. Hal itu mengejutkan Mace dan rekannya, karena mereka sama sekali tidak menyangka kekuatan Jaehyun akan sejauh ini. Perlahan, ketiganya mulai merasa gugup dan mempertanyakan dalam hati seberapa tinggi sebenarnya level pria itu. Mereka mulai meragukan apakah Jaehyun benar-benar seorang pemula. Tak lama, mereka menyusun rencana baru, kali ini mengirimkan gelombang monster yang lebih besar secara bersamaan,
berharap Jaehyun tidak mampu menanganinya. Saat Jaehyun sibuk bertarung melawan monster, seorang warrior lawan diam-diam memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari belakang. Ia mengangkat palu besarnya tinggi ke udara dan berseru bahwa kali ini tidak akan ada kesalahan, lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ia yakin serangan itu akan menghantam Jaehyun secara langsung. Namun pada detik terakhir Jaehyun berhasil menghindar dengan timing yang sempurna. Warrior itu terkejut karena serangannya meleset di depan matanya. Dengan kecepatan kilat, Jaehyun melakukan serangan balik dan mengayunkan pedangnya dari bawah tubuh lawannya, menembus dada besar itu hingga semburan darah keluar dan tubuh lawan terhuyung. Saat itu juga, skeleton menyerang dari arah berlawanan, membuat warrior itu terkepung total. Melihat itu, dua pencuri lainnya terkejut bukan main. Salah satu dari mereka bahkan berteriak kaget, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tanpa ragu, Jaehyun memberi perintah pada skeleton untuk menyerang. Mata skeleton mulai bersinar biru terang, dan keduanya, Jaehyun dan skeleton, bergerak secepat kilat, mendekati musuh hanya dalam hitungan detik. Salah satu pencuri panik dan mulai berteriak agar diberi kesempatan berbicara, namun Jaehyun mengabaikannya sepenuhnya. Keduanya melakukan serangan ganda secara bersamaan, dan hantaman mereka begitu kuat hingga membuat musuh terlempar ke udara sebelum jatuh menghantam tanah sambil menjerit kesakitan. Tubuh mereka tersapu oleh gelombang energi biru yang menghancurkan. Sementara itu, Jaehyun dan skeleton hanya berdiri diam di tempat. Dengan suara tenang, Jaehyun berkata bahwa ia tahu seperti apa tipe orang-orang itu, pengkhianat, penipu, dan pencuri. Lalu, ia melangkah perlahan ke arah salah satu pencuri yang terluka parah di tanah. Seraya mengakui bahwa mungkin di masa lalu ia akan terjebak oleh tipu daya mereka, tapi tidak sekarang. Pencuri yang terkapar itu menangis sambil memohon ampun, bersedia menyerahkan segalanya asalkan nyawanya diselamatkan. Namun Jaehyun, dengan nada dingin, hanya mengucapkan dua kata, bahwa manusia tidak layak dipercaya, dan tanpa sedikit pun belas kasihan, ia memberikan serangan terakhir yang mengakhiri hidupnya. Sebuah notifikasi muncul di layar, player Ralph telah mati. Dari sana, Jaehyun menyadari berapa banyak musuh yang telah mereka kalahkan. Ia pun tersenyum dan menyimpulkan bahwa langkah paling cerdas saat ini adalah memanfaatkan semua jarahan sebaik mungkin, dimulai dari pakaian. Di sisi lain, skeleton tengah melampiaskan kekesalannya dengan menendang keras-keras mayat lawan raksasanya. Tulang-tulangnya berlumuran darah, namun tatapan matanya kepada Jaehyun terlihat berbeda. Menyadari itu, Jaehyun mendekatinya dan dengan lembut menyembuhkan tubuh skeleton menggunakan cahaya sihir berwarna biru. Skeleton pun mengangkat pedangnya dengan penuh semangat dan kini tampil dengan perlengkapan baru, berdiri seperti seorang prajurit bangga. Jaehyun terkekeh melihat penampilan baru itu dan menyindir bahwa tampaknya skeleton sangat menyukai gaya barunya. Meskipun kemudian ia mengingatkan bahwa penampilan dalam game tidaklah penting, yang benar-benar berarti adalah seberapa besar kekuatan yang dimiliki dari dalam. Meski begitu, Jaehyun tetap berjalan dengan gaya sambil memamerkan pakaian barunya. Ia lalu menoleh ke skeleton dan menyebutkan bahwa War Watches yang mereka dapatkan adalah jackpot sesungguhnya. Ia menjelaskan bahwa ketika War Watch milik seorang pemain dijual, maka sistem akan secara acak menjatuhkan satu item dari inventory pemain tersebut. Dan item itu bisa berupa apa saja, celana langka milik goblin hitam, pedang yang mengandung esensi pohon kuno, buku skill terkutuk, atau bahkan langsung berupa uang tunai. Jaehyun tertawa geli dan merasa keberuntungannya sedang bagus. Ia lalu mengangkat tangan dan memperlihatkan sebuah topeng emas istimewa yang telah berhasil ia buat lebih cepat dari perkiraan. Dengan semangat tinggi, ia menyatakan bahwa ia akan mulai merekam permainan dan menyadari bahwa untuk melangkah ke tahap berikutnya, ia perlu membangun identitas kuat dan unik. Saat itu, ingatannya kembali ke masa lalu ketika ia dengan semangat mengusulkan sebuah ide kepada anggota guildnya. Ia pernah berkata bahwa jika seluruh guild mengenakan topeng yang sama, maka mereka akan menyebar di seluruh server seperti api liar. Setelah beberapa pertimbangan, usul itu pun diterima, dan Jaehyun dengan bangga mendeklarasikan nama guild mereka, Hahoe Mask. Kini, sambil menatap topeng di tangannya, Jaehyun merenung bahwa meskipun awalnya ia berniat membentuk identitas yang benar-benar berbeda, ternyata jalan inilah yang terasa paling benar. Ia pun mengangkat topeng tersebut dan mengisinya dengan energi sihir biru yang berkilau. Dengan sorot mata penuh amarah, ia bersumpah bahwa tak seorang pun akan bisa mencuri kerja keras atau barang miliknya lagi. Amarah itu terlihat jelas di wajahnya saat ia menegaskan bahwa mulai sekarang, melalui topeng ini, ia akan membuktikan nilai dari setiap keputusan dan membuktikan bahwa dirinya pantas. Ia kemudian mengenakan topeng itu, menoleh ke skeleton, dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Sorot matanya kini penuh keseriusan. Adegan berpindah ke sebuah lokasi berbatu yang tua dan hancur, tampak seperti reruntuhan kuno dengan sebuah gerbang besar di tengahnya. Jaehyun dan skeleton memasuki gerbang itu, dan layar menampilkan pesan.
Anda telah memasuki Dungeon Bima Mountain Cafe. Di dalam Dungeon, Jaehyun berjalan perlahan di sepanjang dinding batu dan mengatakan bahwa di tempat ini seharusnya ada Blue Werewolves, monster yang cukup tangguh. Jaehyun merasa percaya diri karena perlengkapannya telah di-upgrade, dan ia yakin bisa menyelesaikan Dungeon itu hanya dalam 10 menit. Dengan penuh semangat, ia berlari memasuki lorong sempit, diikuti oleh skeleton yang berjalan dengan kesiapan penuh. Namun, beberapa jam kemudian, Jaehyun sudah terbaring telentang di lantai, menatap ke atas dengan wajah lelah. Tiba-tiba, ia duduk dan berteriak, merasa kesal karena belum satu pun monster muncul. Ia mulai bergumam marah, curiga ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, jika Dungeon itu sudah dibersihkan oleh orang lain, seharusnya akan ada sistem notifikasi. Maka, kemungkinannya hanya dua. Ini adalah bug atau ada sesuatu yang tersembunyi. Saat matanya menyapu dinding di sekitarnya, ia melihat sebuah hal aneh, sebuah gumpalan energi ungu yang bersinar samar. Ia segera mendekat dan menyentuhnya, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Energi itu tiba-tiba menyebar dengan cepat, seolah membuka sebuah gerbang baru sambil menyedot udara di sekelilingnya. Layar sistem pun menampilkan pesan bahwa ia telah menemukan sebuah instan Dungeon, dan menanyakan apakah ia ingin memasukinya. Jaehyun tahu bahwa instan Dungeon bisa muncul secara acak di dalam Dungeon normal, dan selama belum diselesaikan, Dungeon utama akan dipause. Ia juga tahu bahwa Dungeon semacam ini jauh lebih sulit, tapi hadiah yang ditawarkan juga luar biasa. Namun, risikonya besar, antara berhasil atau mati, tidak ada jalan tengah. Awalnya, ia berpikir akan lebih bijak untuk mundur karena jika mati, ia akan terkunci dari permainan selama 2 hari. Lebih baik mengambil misi lain saja. Tapi hanya beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah dan ia melangkah langsung ke arah portal dengan tekad bulat. Baginya, menyelesaikan Dungeon ini adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan. Dengan semangat penuh determinasi, ia memasuki portal itu. Begitu masuk, cahaya menyilaukan langsung menyambutnya, membuatnya harus menutupi mata dengan tangan.